فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushul Hadits karya Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Kita masuk bab rabi', bab yang keempat fi Asma'ir Rijal, yaitu seputar nama-nama rijal, yaitu para perawi. Qala fi asma'ir rijal, pada nama-nama rijal dan juga kunya-kunya mereka. Dan ini adalah cabang ilmu yang penting dan dituntut untuk mengenal nama-nama dan kunya-kunya para perawi dan faedah mengetahuinya adalah aman dari prasangka berbilangnya perawi yang satu, yang di suatu tempat disebutkan kunyanya dan di kali yang lain disebutkan namanya. Maka orang yang memahaminya mengetahui bahwasanya dia cuma satu dan tidak berbilang. Adapun orang yang tidak memperhatikan perkara tersebut, bisa jadi dia akan menyangka 2 atau 3 atau lebih, sementara dia hanyalah satu orang. Kalau sahabiyu, yang pertama yang beliau sebutkan adalah sahabat. Dan faedah mengenal sahabat adalah agar diketahui apakah ini mursal ataukah bersambung. Kullu muslimin ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala usuliyun man talat mujalasatuhu. Nah. Dan berkata usuliyun, siapa yang panjang bermajelisnya dia, mujalasahnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini madhab dhaif, madhab yang lemah. Dan definisi yang didatangkan oleh Al-Jurjani di sini kurang. Dan yang paling bagus apa yang disebutkan dan didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan perkataannya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika wa in takhallalathu riddah. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan meninggal dalam kondisi tersebut, dalam kondisi beriman, walaupun disalah-salahi dengan kemurtadan, sempat murtad kemudian kembali bertobat dan memperbagus keislaman dan meninggal di atas keislaman. Man laqiya, siapa yang berjumpa, ini masuk kepadanya a'mah, orang yang buta. Walaupun dia tidak melihat tapi dia berjumpa. Seperti Ibnu Ummi Maktum misalnya. Demikian sabiyun, anak sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sigarus sahabat lahum syarafus suhbah, punya kemuliaan dan keutamaan sahabat. Dan beriman dengannya, ini syarat, mesti ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dalam kondisi beriman dengannya. Dan meninggal dalam kondisi tersebut mengeluarkan siapa yang meninggal dalam keadaan murtad, telah kafir dan meninggal di atas kemurtadannya. Dan meskipun diselesaikan dengan kemurtadan, dengan syarat dia kembali berislam dan meninggal di atas keimanan.
maka dia masih sahabat. Qala wat tabi'i, dan tabi'i, ya tabi'in, agar diketahui bahwa ini mursal ataukah bukan, ataukah bersambung. Kullu muslimin sahiba sahabiyan, dan setiap muslim dia adalah setiap muslim yang menyertai sahabat. Wa qila man laqiyahu wa huwa al-adhhar, dan ada yang mengatakan siapa berjumpa dengan sahabat, dan ini yang lebih tampak dan ini yang benar. Seperti A'mash misalnya berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wal bahthu an tafasilil asma' wal kuna wal alqab wal maratib fil ilmi wal wara' li hataini al martabataini wa ma ba'dahuma yufdi ila tatwilin. Dan pembahasan tentang perincian nama-nama, kunya, laqab-laqab dan tingkatan-tingkatan keilmuan dan kewaraan. Dan dua tingkatan ini dan apa setelah keduanya akan mengantarkan kepada kepanjangan dan akan berlalu pada kitab-kitab mutawwal. Ini bisa didapati pada kitab-kitab yang panjang. Kemudian beliau hanya menyebutkan di sini yang dimudahkan kepada kibarul ulama yang pada mereka adalah pusar ilmu di zamannya. Beliau memulai dengan Imam Malik. Qala tufiya Malikun rahimahullahu taala bil Madinati. Telah wafat Imam Malik bin Anas bin Amr al-Asbuhi, imam dari hijrah. Dan tidak benar orang yang mengatakan bahwa dia adalah putra sahabat Anas bin Malik. Abu Abdullah rahimahullahu taala bil Madinati, beliau wafat di Madinah sanata 69 wa 100 tahun 169, dan yang benar 179 atau 170. Wa wulida sanata 30 aw 1 aw 40 aw 70 wa 90, dan beliau lahir tahun 3, yaitu 93 atau 91 atau 94 atau 97. Itu tidak bisa dipastikan. Wa Abu Hanifah rahimahullahu taala alaihi bi Baghdad sanata 50 wa 100 wa kana ibnu 70, dan Abu Hanifah yang meninggal dan namanya Nu'man ibnu Thabit, dhaifun fil hadis, lahir di Baghdad atau wafat di Baghdad tahun 150, dan beliau berumur 70 tahun. Wa Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatullahi taala alaihi, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah, dan beliau lahir di Palestina, tepatnya di Gaza yang tengah diperangi oleh Yahudi sekarang. Ayahnya asalnya Quraisy, hanya saja berpindah ke tempat tersebut karena suatu hajat. Kemudian meninggal di sana. Bimisrin, yaitu fi Bimisrin. Sanata 40 wa 200 atau di Misra. Yaitu meninggal di Mesir tahun 204. Wa wulida sanata 50 wa 100, dan beliau lahir tahun 105 min hijrah.
Wa Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bi Baghdad sanata 41 wa 200. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi taala alaih. Dan ayahnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah. Wafat di Baghdad tahun 241 dan beliau lahir pada tahun 164. والبخاري ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة 94 و100. Imam Bukhari lahir pada hari Jumat tanggal 13 berlalu dari bulan Syawal tahun 194. Wa mata lailatul fitri sanata 56 wa 200 bi qaryatihi Khartanak min Bukhara. Dan beliau meninggal pada malam Idul Fitr tahun 256 di desa beliau Khartanak dari Bukhara, daerah Rusia. Diriwayatkan atau meriwayatkan dari beliau Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa Muslimun mata bi Naisabur sanata 61 wa 200 wa huwa ibnu 55. Dan Imam Muslim Abu Husain Ibn Hajjaj An-Naisaburi meninggal di Naisabur pada tahun 261, sementara beliau berumur 55 tahun. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dari beliau. Imam Tirmidzi meriwayatkan darinya. Wa Abu Dawud bil Basrata sanata atau bil Basrati sanata 99 wa 200. Dan Abu Dawud meninggal di Basrah tahun 299. Diriwayatkan darinya Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Wa Tirmidzi biturmud sanata 79 wa 200. Dan Imam Tirmidzi meninggal di Turmud pada tahun 299. Wa Nasa'i sanata 300 wa 300. Dan Imam Nasa'i pada tahun 303 yang meninggal. Ahmad bin Shu'aib bin Ali. Ada mengatakan bahwa dia lebih berilmu dari Imam Muslim terhadap ilan. Wa Daraqutni bi Baghdad sanata 85 wa 300 wa wulida biha sanata 60 wa 300. Dan Imam Daraqutni dan namanya Ali bin Umar meninggal di Baghdad tahun 385. Dan beliau lahir juga padanya di Baghdad tahun 306. Itu umur beliau sekitaran 80-an. Wal Hakim bin Naisabur sanata 50 wa 400. Dan Hakim meninggal di Naisabur tahun 405. Wa wulida biha sanata 21 wa 300. Dan beliau lahir padanya di Naisabur pada tahun 321.
Wal Baihaqi wulida sanata 34. Dan Imam Baihaqi lahir tahun 34. Dan beliau berumur 74 tahun. Famata bin Naisabur sanata 58 wa 400. Dan beliau meninggal di Naisabur tahun 458. Dan benar 84, benar 4. Bukan 34 ini, ulida sanata 34, yang benar 84. Qala tammal kitabu bi'aunillahil malikil wahhab. Ghafarallahu ta'ala lahu wa liwalidayhi wa ahsana ilayhima wa ilayhi sanata 1118. Selesai kitab dengan pertolongan Allah, Sang Penguasa yang Maha Pemberi. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya dan kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada keduanya dan kepadanya. Tahun 1118 Hijriah. Nah, dengan ini alhamdulillah ta'ala kita telah selesai dari kitab Mukhtasar fi Ushul Hadits. Insyaallah kita akan masuk pada kesempatan berikutnya Al-Mauqidah dari Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.